wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak kelas 9. Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara tumbuhan untuk bereproduksi. Tumbuhan berkembang biak atau bereproduksi melalui dua cara. Yang pertama, secara vegetatif. Yang kedua, secara generatif. Dua kata itu mungkin terlihat asing, namun kalian telah belajar itu waktu sekolah dasar. Masih ingat gak tentang vegetatif dan generatif? Oke, kita akan belajar bersama pada kesempatan ini untuk membahas cara reproduksi tumbuhan dengan vegetatif dan generatif. Oke. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan betina. Jadi, cara vegetatif adalah bagaimana tumbuhan bereproduksi hanya menggunakan bagian dari tubuhnya, tidak melalui perkawinan. Oke. Ada 8 cara tumbuhan untuk bereproduksi secara vegetatif. Yang pertama, menggunakan rizoma. Siapa yang ingat rizoma atau rimpang itu apa? Ya, bahasa kita mungkin lebih familiar dengan kata rimpang atau akar tinggal. Rizoma adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian dari akar atau buku-buku akarnya. Contohnya pada kelas tumbuh-tumbuhan jamu, jahe, kunyit, temulawak, kencur. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini berkembang biak dengan bagian dari tubuhnya. Bisa dipotong, kemudian ditanam, bisa juga nanti di setiap buku-bukunya itu tumbuh tanaman baru, sehingga tanaman ini selalu berumpun, tidak sendirian, karena dari bagian buku-bukunya itu dia akan menjadi tanaman baru. Mudah ya cara berkembang biaknya, hanya tinggal memotong bagian buku-bukunya, ruas-ruasnya, ditanam, kemudian dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Yang kedua, umbi akar adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan akarnya. Contohnya seperti singkong, bengkuang, dan dahlia. Jadi akarnya digunakan sebagai penyimpan cadangan makanan berupa amilum atau padi. Yang ketiga, umbi batang. Perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menyimpan cadangan makanan pada batangnya. Contoh tanamannya adalah kentang. Oke. Selain kentang, kira-kira cadangan makanan yang disimpan di batang, tebu bisa jadi ya. Oke, yang keempat, umbi lapis. Strukturnya, umbinya berlapis-lapis yang membentuk suatu daging, sehingga saat kita belah dia akan berlapis-lapis. Contohnya pada tanaman bawang, bawang merah, bawang putih, dan bakung. Umbi lapis. Kemudian apa lagi? Kita sudah dapat 4. Kelima, stolon atau geragi. Batang tanaman yang menjalar di atas tanah kemudian akan ditumbuhi akar menjadi tanaman baru. Seolah-olah seperti ular atau seperti stolon gitu ya, di atas tanah, kemudian dari batangnya akan tumbuh akar. Kemudian ada tunas yang keenam.
Tunas itu biasanya tumbuh di ujung batang atau di ketiak daun, contohnya pada tanaman pisang. Kemudian tunas adventif yang nomor 7. Ini saat tumbuh tunas di sekitar tepi daunnya. Contoh tanamannya seperti cocor bebek. Kemudian apalagi yang ke-8 kira-kira? Yang terakhir, spora. Spora itu sejenis seperti serbuk ya, kalian bisa temui pada tanaman lumut dan tanaman paku. Spora ini seperti kantung, di dalamnya berisi ratusan bahkan ribuan sel spora. Spora yang masak akan memecah, kemudian menyebar sehingga akan tumbuh banyak tanaman lumut atau paku yang baru. Spora ini sudah mengandung sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya. Saat kalian menemukan satu tumbuhan lumut di dinding, nanti tidak akan lama dari itu tanaman lumut baru akan tumbuh di sekitarnya. Bahkan pertambahannya tidak terhingga karena hanya menggunakan spora yang sekali pecah isinya sudah banyak sekali. Jadi cepat sekali pertumbuhan lumut dan paku. Oke, ada 8 cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, sifat yang selalu khas dalam sistem perkembangbiakan vegetatif adalah sifat anak sama persis dengan sifat induknya, karena hanya berasal dari satu induk seperti itu. Jadi mirip dengan induknya. Sekarang yang kedua, perkembangbiakan secara generatif. Maksudnya apa? Perkembangbiakan dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Nah, peleburan sel kelamin jantan dan betina ini berarti terjadi proses perkawinan. Nah, terjadi pada tanaman apa yang harus melalui perkawinan atau penyerbukan? Ini adalah pada tanaman tumbuhan berbiji dan tumbuhan lumut dan paku. Kita bahas dulu yang tumbuhan berbiji. Di lingkungan kita akan menemui banyak sekali tumbuhan yang menghasilkan biji. Nah, pada tanaman berbiji, alat perkembangbiakannya itu adalah bunga. Ya, di dalam bunga itu ada alat kelamin jantan, yaitu pada benang sari, dan alat kelamin betina itu pada putik. Benang sari dan putik akan bertemu membentuk zigot atau embrio tumbuhan yang akan tumbuh menjadi biji. Dari biji inilah nanti akan tumbuh tanaman baru. Pada proses penyerbukan atau pertemuan sel kelamin jantan dan betina akan berlaku 3 cara. Yang pertama autogami, yaitu penyerbukan sendiri. Jadi di dalam satu tumbuhan sudah memiliki sel kelamin jantan dan betina, sehingga mereka kawin sendiri. Contohnya pada tanaman padi dan kedelai. Kemudian genotogami. Genotogami ini adalah perkawinan tetangga. Maksudnya bagaimana? Penyerbukan dibantu oleh tanaman tetangganya. Contohnya pada tanaman jagung. Pohon 1 dengan pohon 2 akan saling membantu dalam proses penyerbukan. Yang ketiga adalah alogami atau penyerbukan silang. Kalau penyerbukan silang ini hanya terjadi pada tanaman pepaya dan salak. Kalau tidak disilangkan, ya, tidak silang, tidak akan terjadi bakal buah atau tidak akan berbuah. Ada pepaya jenis jantan, ada pepaya jenis betina. Ada salak jenis jantan, ada salak jenis betina yang disilangkan menjadi calon tanaman yang baru. Kemudian untuk yang terakhir pada spora, perkembangbiakan spora, ini hanya terjadi pada tanaman lumut dan paku. Mereka akan berkembang biak dengan cara sporagonium mengeluarkan spora,
spora ini akan masak, setelah masak akan memecah, kemudian dia akan menyebar dan pasti tumbuh dengan sendirinya. Di dalam spora sudah ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nanti saat kakak sudah mendapatkan buku paket, silahkan dibaca. Belajar boleh dari mana saja, dari berbagai sumber. Ibu hanya bisa membantu melewati video ini. Boleh tanya jawab di forum classroom atau mungkin langsung japri ke ibu. Atau saat tatap muka juga boleh. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan bertemu. Ibu mohon maaf jika dalam penyampaian materi banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.